Kenapa sih Gus nggak mau ngomong lagi sekarang Gus? Gus kenapa memilih melaporkan Gus? Pengobatannya jadinya gimana Gus? Jadi apa enggak? Agus jadi damai apa berantem lagi nih Gus? Karena uang donasi belum turun atau seperti apa nih Gus? Oh, jadi milih lapor begitu atau gimana? Alur kembalikan udah. Gus gara-gara donasi belum Sini Gus, sini Gus. Pertanyaan itu masih laporan apa? Bang Agus, sehat Bang Agus. Semangat Bang Agus tuh. Takut Bang Agus. Kasihan sebenarnya Agus. Tapi ya gimana ya? Ada dua video yang berbeda. Yang pertama pada saat Agus dan istri sedang ada di dalam mobil menuju ke Mabes Polri untuk melaporkan Teh Novi ceritanya. Orang yang mau membantu dia gitu ya, yang sudah bantu dia, tapi mau dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan yang gak habis pikir, kondisi matanya itu loh kan semakin memburuk. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut pengobatan. Dan herannya di sini, pihak pengacara, keluarga, kenapa mereka nggak berpikir gitu ya? Waduh, matanya Agus kalau tidak segera ditindaklanjuti atau diobati, takutnya nanti semakin memburuk. Apakah mereka pernah memikirkan hal itu? Atau mereka ini berjuang ke sana ke sini hanya untuk mendapatkan kembali uang donasi itu. Di video kedua pada saat Alvin Lim kemudian timnya ada Agus yang duduk tak berdaya dan juga istrinya di situ. Nah, di sini pertanyaannya juga apakah istrinya paham gitu ya dengan apa yang diomongin oleh Alvin Lim dan timnya? Bukannya mau merendahkan gitu ya. Kasihan karena dia harus berpikir lebih keras lagi untuk mencerna setiap kata-kata yang diucapkan oleh Alvin Lim dan juga timnya. Detik-detik kehadiran Agus, Alvin Lim dan istri. Sudah datang teman-teman ya. Ada pertanyaan besar. Where is Wawa? Apakah sudah nggak tertarik gitu ya karena sudah tahu bakalan nggak dapat bagian gitu ya? Ini pertanyaan ya, bukan statement. Lihat dua orang sakit, yang satu pakai kursi roda, yang satu harus dibopong. Bukannya ke rumah sakit, tapi ke kantor polisi. Oh my god. Agus. Kasihan istrinya ya, benar-benar kasihan. Mereka udah datang ya teman-teman ya. Agus. Padahal udah mau damai. Tapi lihat kelakuannya. Bukannya iba, malah sebaliknya. Bener deh. Kok ketawa wartawannya? Kok ketawa ya? Ini benar-benar menjadi pertanyaan besar untuk kita juga ya.
Dua orang lagi sakit, yang satu pakai kursi roda, yang satu nggak tahu kenapa nggak pakai kursi roda. Biasanya pakai kursi roda. Mungkin kursi rodanya ketinggalan di rumah, jadi akhirnya harus dipapah oleh dua orang. Yang satu istrinya, yang satu adalah stafnya Alvin Lim. Dua orang sakit, seharusnya ke rumah sakit untuk berobat, tapi justru ke kantor polisi untuk melaporkan orang yang sudah membantu. Ini kan sangat keterlaluan. Kalau ada kata yang lebih dari kata keterlaluan, itulah yang pantas untuk Agus. Berarti kalau kita perhatikan ya, si Agus ini gampang terpengaruh. Disuruh ke sana berangkat, disuruh ke sini berangkat. Kalian lihat tadi waktu di kantor Mabes Polri, duduk tak berdaya sampai begini. Itu kan lagi tak berdaya. Ya mendingan tidur di rumah, istirahat di rumah, atau berobat. Seandainya dulu kamu mengikuti apa kata Teh Novi, maka nasibmu tidak akan seperti ini. Nasibmu akan lebih baik daripada sebelumnya. Hidupmu lebih terjamin, pengobatanmu jalan terus. Tapi malah sebaliknya, lihatlah kondisinya sekarang. Sangat memprihatinkan, pengen kasihan, tapi gimana ya? Dan di sini, saya takutnya kalau Kemensos sudah speak up. Padahal Kemensos akan memfasilitasi pertemuan semua pihak untuk berdamai. Dan nanti akan ada keputusan di situ, kesimpulan dari uang donasi. Dan kemungkinan besar kalau Agus tidak melakukan hal ini, uang donasi itu kemungkinan besar dipergunakan untuk Agus. Kemungkinan besar kalau Agus tidak melakukan hal ini. Tapi nggak tahu dari pihak Kemensos, karena Kemensos kan manusia, punya batas kesabaran. Bisa saja nanti Agus tidak mendapatkan uang donasi Rp1 pun. Mendingan kasih ke orang lain yang lebih membutuhkan daripada kasih ke orang yang istilahnya itu tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri, tidak pernah bersyukur. Sudah mau dibantu juga oleh Bang Densu ya, 300 juta kalau tidak salah, tapi dia nggak mau. Kemudian yang bikin gagal fokus, kemana Wawa? Where are you Wawa? Biasanya si Wawa ini yang paling semangat gitu ya untuk mendampingi Agus, tapi hari ini dia tidak terlihat. Apakah si Wawa lagi ngambek? Ini pertanyaan ya, bukan statement ya. Apakah Wawa ngambek? Karena dipastikan Wawa tidak akan mendapatkan bagian donasi itu. Karena dari Kemensos sudah bilang bahwa uang donasi itu dipergunakan untuk pengobatan dan sisanya untuk membantu orang lain. Atau yang kedua, ada juga yang bertanya di kolom komentar, apakah Wawa lagi mencari uang untuk nyicil utangnya? Uang donasi yang dipakai untuk bayar utang. Itu pertanyaan dari netizen. Yang dipermasalahkan sama Novi ini, dia yang menjadi banyak teman. Secara tidak langsung juga menghilang kalau baru itu pelacur bang atau gimana sih bang sendiri? Kenapa? Berarti kan ini kan tidak tertuju untuk Novi yang pelacur itu, tapi untuk pramugari. Pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih bang? Iyalah, pasti marah semua. Jadi kan kita lihat juga kemarin yang Mulai ketar-ketir ini, ketar-ketir. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya ngomong apa ya Bapak ini ya? Yang ditanya tentang Teh Novi, seberapa kaya dia nanya? bahasnya pramugari. Dari mana? Semua pramugari. Nanya kan? Oh nanya katanya, bukan statement. Siapa nanya? Apakah dia sebagai Pembelaan diri. Karena apa saya menanya? Ya kan karena saya bingung, uangnya dari mana? Boleh dong orang bingung dong kalau Bingung? tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya bang, izin bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan, misalnya nanya kan? Kok kepo? Ya, kalau memang bukan tinggal jawab aja, bukan, simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung? Itu yang harus, yang saya rasa ya, lawyer mereka nggak Banyak juga, ini kan ada Herwanto juga nih ikut melapor gitu ya. Makin banyak gitu laporan-laporan yang terhadap Abang gitu. Mungkin ada pesan juga nggak buat Herwanto gitu yang kemarin juga melapor Abang. Apakah ada langkah hukum? terkait sindiran 9 lantai dari Bapak tidak sama. Menghindar. Ini berantem sama wartawan, salah satu stafnya. Lihat. Seru ini, seru.
udah, Mbak. Gas. Awas. Emosi mulu, kasih tau lah. Tinggalin mbaknya. Mbak, kita kasih ukuran loh. Gak usah marah-marah. Kantor polisi, Mbak. Kan bebas, Udah. Betul. Ya, sok. Seru ini. Jangan maafin. Naikin beritanya. Mohon maaf si Alvin Lim, ini contoh ya bagi orang yang mana tetangganya beli kipas, dia yang mutar. Tetangganya beli kipas, dia yang mutar. Kepo. Jadi kan wartawan bertanya soal pertanyaan dari Alvin Lim, dari mana sih harta kekayaan dari Tenovi? Apakah Tenovi bekerja sebagai pelacong atau apakah Tenovi bekerja sebagai penjual narkoboy? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang katanya, tapi kata kuasa hukum dari Tenovi itu sudah mengandung unsur pidana. Dan ada pernyataan dari Alvin Lim yang sangat menggelitik. Saya bingung katanya. Uangnya dari mana? Loh, kok Bapak ini kepo ya? Kepo, kepengen tahu gitu ya tentang isi dapur seseorang. Dia kepengen tahu. Contohnya ada tetangga yang punya mobil mewah. Saya bertanya dong, dari mana sumber uangnya? Takutnya dari korupsi atau dari pekerjaan apa gitu kan? Kalau kita bisa simpulkan ya, sudah mulai ketar-ketir nggak sih? Menurut kalian gimana? Bapak Alvin Lim ini sudah mulai ketar-ketir. Jawabannya sudah ngawur, udah nggak jelas, udah kemana-mana. Kok bisa-bisanya kepo katanya? Kepo sama Tenovi. Dari mana Tenovi mendapatkan uang sebanyak itu untuk yayasan ODGJ, kemudian mobil Alphard, kemudian barang branded? Berarti Alvin Lim ini selalu memantau Tenovi gitu ya. Wah, kekayaannya dari mana ya? Kok dia kaya ya? Katanya Pak Alvin Lim anak 9 naga yang notabene mempunyai kekayaan bukan lagi miliaran tapi triliunan, 7 turunan gak habis. Tapi kenapa Pak Alvin Lim ini masih kepo gitu ya sama Tenovi? Di luar nalar ya, aneh. Kemudian ada yang heboh tadi, berantem. Jadi seperti itu adalah salah satu staf dari Alvin Lim. Yang namanya wartawan, mereka mempunyai kebebasan untuk bertanya. Ketika wartawan menanyakan kepada Alvin Lim soal tanggapannya terkait laporan yang sudah diajukan oleh Bapak Herwanto kemarin. Sudah melaporkan Alvin Lim. Nah di situ salah satu stafnya itu udah mulai ngoceh. Jangan mancing-mancing ya. Dan puncaknya itu pada saat Alvin Lim mau naik ke mobil dan wartawan mengejar Alvin Lim. Dia tantrum lagi di situ, gimana wartawannya nggak ngoceh. Dan di sini wartawan tidak salah. Yang salah adalah cewek ini. Kenapa? Karena wartawan mempunyai kebebasan untuk bertanya. Dan mereka itu loh wartawan kasihan, nunggu dari siang ya. Sampai akhirnya mereka bisa mewawancarai Alvin Lim untuk mendapatkan berita. Tolong hargai dong pekerjaan dari wartawan. Wartawan mempunyai kebebasan untuk bertanya dan Anda mempunyai kebebasan untuk tidak menjawab. Kan seperti itu.